Selamat pagi, saya Yasinta Ainani selaku pembawa acara pada Taksu pada hari ini. Program terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yaitu Kampus Merdeka merupakan salah satu program yang bertujuan sebagai proses persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik di Indonesia. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan, Riset, Budaya, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa ataupun mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minatnya. Nah, pada kali ini kita akan mendatangkan tamu spesial, di mana dia sudah lolos program Kampus Merdeka dan sekarang sedang magang di salah satu perusahaan. Kita akan tanya-tanya bagaimana kegiatan magang tersebut dan apakah kegiatan tersebut mengganggu proses perkuliahannya. Langsung saja kita sambut Mbak Ziela Chandralaksmi. Halo Mbak Ziela, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, saya baik sih Mbak. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kalau boleh tahu nih Mbaknya ini asal dari mana sih dan sekarang lagi kuliah di mana? Kebetulan saya aslinya dari Malang Mbak, di deket-deket sini aja sih, deketnya UM, dan kebetulan saya kuliahnya juga di UM. Universitas Negeri Malang ya Mbak? Iya Mbak, Universitas Negeri Malang. Nah, langsung aja nih saya mau tanya ataupun ngomong-ngomong soal Kampus Merdeka. Informasi yang saya dapatkan, Mbak Ziela ini berhasil lolos masuk di salah satu perusahaan ya Mbak? Iya Mbak, alhamdulillah, dan beberapa teman juga ada yang hampir lolos, ada yang ikutan lolos juga. Jadi Mbak Ziela ini termasuk beruntung ya karena sudah dapat lolos. Alhamdulillah. Kampus Merdeka ini ada beberapa program kan Mbak ya. Yang pertama ada kampus mengajar, kampus magang, serta studi independen. Menurut Mbak Ziela ini sendiri, apakah program-program yang disediakan sudah sangat baik atau butuh penyempurnaan kembali nih Mbak? Untuk saya sendiri kan ada di program magang ya Mbak ya. Kalau menurut saya sih udah baik, tapi masih perlu disempurnakan lagi sih Mbak, sedikit aja. Karena kalau menurut saya itu masih kurang untuk memenuhi minat mahasiswa sih Mbak. Jadi masih perlu lah disempurnakan. Kurang penyempurnaan sedikit ya Mbak ya? Iya, sedikit aja. Nah, menurut Mbak sendiri ini Kampus Merdeka ini efektif nggak sih buat persiapan di masa kedepannya Mbak? Kalau menurut saya, Kampus Merdeka itu menurut saya sangat efektif. Karena kami Kampus Merdeka ini, karena saya program magang ya Mbak ya, jadi kita bisa tahu nih nanti kita kerja bagaimana. Jadi persiapan untuk terjun di dunia kerja itu lebih banyak gitu Mbak, Lebih matang gitu lebih kan matang Mbak ya? ya. Oh, paham. Nah, kemudian sekarang ini kan sudah masuk kepada era new normal di mana perkuliahan sudah dapat dilakukan secara tatap muka walaupun secara terbatas. Kabar-kabar yang saya dengarkan ini kalau Universitas Negeri Malang sudah melaksanakan perkuliahan secara tatap muka terbatas. Bagaimana sih siasat Mbak buat menyeimbangkan antara magang dengan kuliahnya Mbak ini sendiri? Iya Mbak, jadi program ini juga saya khawatirkan sih Mbak. Kan karena kalau magang saya belum selesai, gimana saya bisa kuliah kan, seperti itu. Jadi untungnya sih di kampus saya juga mengistimewakan anak yang mengikuti Kampus Merdeka, dan juga kuliah offline di tempat saya itu masih membolehkan kapasitas itu hanya 50% setiap kelas, dan itu tidak setiap hari Mbak. Jadi kemungkinan untuk kuliah itu masih bisa diseimbangi dengan magang, seperti itu. Jadi yang offline hanya mata kuliah tertentu ya Mbak ya? Mata kuliah tertentu, dan juga hanya sekitar 15-17 siswa, seperti itu. Wah, keren sekali ya Mbak Ziela ini dapat menyeimbangkan antara magang dengan kuliah. Mbak Ziela ada tips dan trik nggak sih buat teman-teman di sana yang mungkin sama kayak Mbak nih, magang dan kuliah, biar kuliah dan magangnya ini tetap berjalan dengan baik dan tugas-tugas yang dilaksanakan dosen dapat dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Atau buat teman-teman di sana yang masih ragu buat ikut program magang seperti Mbak, apakah ada tips dan triknya? Jadi untuk pekerjaan itu nggak boleh ditunda-tunda ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita ada waktu selama magang sedikit aja, kita bisa mengerjakan tugas, nyicil tugas. Untuk yang kedua sih, kita nggak boleh ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kita harus mempunyai pendirian dan juga mandiri. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang mau join Kampus Merdeka, sebaiknya segera join, dikarenakan program ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa. Kita jadi bisa tahu bagaimana kita terjun di dunia kerja, dan kita bisa sekaligus memanage waktu.
seperti itu. Wah, keren sekali ya penjelasan dari Mbak Zila ini. Buat teman-teman yang belum daftar mungkin bisa segera daftar karena ada buktinya kalau program magang ini banyak ya manfaatnya ya, Mbak ya. Baik Mbak Zila, senang sekali berbincang dengan Anda. Ya. Terima kasih sudah dapat hadir di acara Taksu pada hari ini. Baik pemirsa, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa program Kampus Merdeka ini sangat berguna bagi generasi Indonesia ke depannya. Maka dari itu kita harus selalu mendukung kegiatan pemerintah yang sangat baik ini. Dan untuk para mahasiswa yang sedang mengikuti magang sekarang, tetap semangat ya, kembangkan terus soft skill dan hard skill kalian untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Untuk mahasiswa yang belum mengikuti program Kampus Merdeka, kalian harus cepat-cepat mendaftar. Dan pikirkan apa yang sesuai dengan diri kalian, sesuaikan dengan passion, minat, serta bakat yang kalian miliki, guna mempersiapkan masa depan yang baik ke depannya. Di era new normal ini, semoga pendidikan Indonesia lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Sekian Taksu pada hari ini, sampai jumpa.